Yang lain mana ya, Yun? Belum ya? Belum join? Belum, Bu. Ada yang pergi, Bu, orang itu, Bu. Tapi udah dikabari kan? Sudah, Bu. Yang lain belum ya? Ada berapa yang nggak bisa, Yun? Dua orang yang nggak ikut, Bu. Kak Siti sama si Elsa, Bu. Oke, kita mulai aja ya. Udah jam 11.
Kita buka dengan doa. Siapa yang bisa buat doa, Bu? Sambil nunggu teman-teman join, mungkin nyusul. Ayo kita buka dengan doa. Siapa yang bisa? Silahkan. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik dalam pengasih dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Kami bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kami mohon kepada Tuhan, kiranya Kau bukakanlah hati dan pikiran kami, agar pelajaran nantinya dapat kami pelajari dengan baik. Segala apa yang kami lakukan pada pertemuan kali ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, yang sudah join saya lihat dulu ya. Ada masih 7 ya. Yang lain pada ini ya, lagi nunggu mungkin. Ada Ri, ada Sondang, ada Rahayu, ada Yuni, ada Putri, ada Kristina, ada Hotmida. Oke, nggak apa-apa. Kita sambil nunggu. Sebentar saya share screen ya. Oke, kita masuk di topik minggu lalu itu sudah bahas di pertemuan tatap muka ada divisi Talopita. Lalu kita sekarang masuk ke alga ya, mikroalga dan alga kita sebentar saja. Bentar ya, saya buka. Sebelumnya ada yang udah pernah dengar mikroalga dan makroalga? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Oke, kita masuk di sini ya, bab ke lanjutan dari yang minggu lalu. Boleh dibaca, Hotmida? Belum nampak, Bu. Sudah ya? Iya, sudah, Bu. Oke, boleh dibantu ya. Oke, Bu. Manfaat alga dan makroalga. Capaian pembelajaran, mahasiswa dapat menjelaskan prospek pemanfaatan makroalga dalam industri dan kesehatan. Kemudian, mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis makroalga yang banyak ditemukan di perairan Indonesia. Mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis makroalga yang dimanfaatkan masyarakat lokal Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari 17.000 dan panjang pantai lebih dari 80.000 km. Hal ini menjadikan salah satu sebab Indonesia memiliki jumlah keanekaragaman hayati yang tinggi di daerah pantai dan laut. Salah satu kelompok organisme laut potensial adalah makroalga atau makroalga swawit yang Siwit. diklasifikasikan Coba itu siwit ya, Bu. Ya Bu, seaweeds yang diklasifikasikan sebagai alga hijauan atau chlorophyta, alga coklat, phaeophyta, dan alga merah atau rhodophyta. Indonesia memiliki 782 spesies makroalga yang terdiri dari 179 alga hijau, 134 alga coklat, dan 452 alga merah. Makroalga ini memiliki potensi ekonomis, yaitu sebagai bahan baku dalam industri dan kesehatan.
pemanfaatan makroalga di Indonesia sampai saat ini terbatas sebagai bahan makanan bagi penduduk yang tinggal di pesisir dan belum banyak kalangan industri yang mau melirik potensi makroalga ini. Manusia telah memanfaatkan makroalga sejak ribuan tahun yang lalu. Pemanfaatan makroalga secara ekonomis baru dimulai tahun 1670 di Cina dan di Jepang, yaitu sebagai bahan obat-obatan, makanan tambahan, kosmetika, pakan ternak, dan pupuk organik. Pada tahun 2005 dilaporkan bahwa konsumsi makroalga bagi masyarakat Cina, Jepang, dan Korea mencapai 2 miliar US dollar. Setiap hari, sekitar 168 spesies alga telah dikomersilkan di Jepang, Cina, Taiwan, dan Korea. Di antaranya Porphylla dan Laminaria. Oke, lanjut untuk Christina. Arta. A. Kandungan alga dan makroalga. Pada awal 1980, perkembangan permintaan makroalga di dunia meningkat seiring dengan peningkatan pemakaian makroalga untuk berbagai keperluan. Di Indonesia, pemanfaatan makroalga untuk industri dimulai untuk industri agar-agar, Gelidium dan Gracilaria. Kemudian untuk industri kerajinan yaitu Eusema, serta untuk industri alginat yaitu Sargassum. Nah, pemanfaatan makroalga dalam bidang industri maupun kesehatan berhubungan dengan kandungannya. Senyawa utama kandungan makroalga, Suparmi dan Sari pada tahun 2009, 1. Polisakarida dan serat. Makroalga mengandung sejumlah besar polisakarida. Polisakarida tersebut antara lain alginat dari makroalga coklat, karagenam dan agar dari alga merah, dan beberapa polisakarida minor lainnya yang ditemukan pada alga hijau. Kebanyakan dari polisakarida tersebut tidak dicerna oleh manusia, sehingga dapat berfungsi sebagai serat. Kandungan serat makroalga dapat mencapai 30-40% berat kering. Kandungan serat larut air makroalga jauh lebih tinggi dibanding dengan tumbuhan daratan yang hanya mencapai sekitar 15% berat kering. Kandungan polisakarida yang terdapat di dalam makroalga berperan dalam menurunkan kadar lipid di dalam darah dan tingkat kolesterol. Tingkat kolesterol serta memperlancar sistem pencernaan makanan. Komponen polisakarida dan serat juga mengatur asupan gula di dalam tubuh, sehingga mampu mengendalikan tubuh dari penyakit diabetes. Beberapa polisakarida makroalga seperti fucoidan juga menunjukkan beberapa aktivitas biologis sehingga dapat berfungsi sebagai antitrombotik, antikoagulan, antikanker, antiproliferatif, antivirus, dan antiinflamatori atau anti peradangan. 2. Mineral. Kandungan mineral makroalga tidak tertandingi oleh sayuran yang berasal dari darat. Fraksi mineral dari beberapa makroalga mencapai lebih dari 36% berat kering. 2 mineral utama yang terkandung pada sebagian besar makroalga adalah iodin dan kalsium. Laminaria sp. Alga coklat merupakan sumber utama iodin karena kandungannya mampu mencapai 1.500 sampai 8.000 ppm berat kering. Makroalga juga merupakan sumber kalsium yang sangat penting. Oke, lanjut untuk yang lain. Sondang. Masih saya, Bu? Untuk Sondang, mana dia? Nggak dengar ya jaringan ya? Oh, ya, Bu. Kandungan kalsium dalam makroalga dapat mencapai 7% dari berat kering dan 25-34% dari makroalga yang mengandung kapur. Kandungan mineral seperti yang telah disebutkan di atas memberikan efek yang sangat baik bagi kesehatan. Iodin mampu mengendalikan hormon tiroid, yaitu hormon yang berperan dalam pembentukan gondok. Yang ketiga yaitu protein. Kandungan protein alga coklat secara umum lebih kecil dibanding alga hijau dan merah. Pada makroalga jenis alga coklat, protein yang terkandung di dalamnya berkisar 5-15% dari berat kering. Sedangkan pada makroalga hijau dan merah berkisar 10-30% dari berat kering.
Beberapa makroalga merah seperti Palmaria palmate dan Porphyra tenera, kandungan protein mampu mencapai 35-47% dari berat kering. Kadar ini lebih besar bila dibandingkan dengan kandungan protein yang ada di sayuran yang kaya protein seperti kacang kedelai yang mempunyai kandungan protein sekitar 35% berat kering. 4. Lipid dan asam lemak. Lipid dan asam lemak merupakan nutrisi makroalga dalam jumlah yang kecil. Kandungan lipid hanya berkisar 1-5% dari berat kering dan komposisi asam lemak omega 3 dan omega 6. Asam lemak omega 3 dan 6 berperan penting dalam mencegah berbagai penyakit seperti penyempitan pembuluh darah, penyakit tulang, dan diabetes. Asam alfa-linoleat atau omega 3 banyak terkandung dalam makroalga hijau. Sedangkan makroalga merah dan coklat banyak mengandung asam lemak dengan 20 atom karbon seperti asam eicosapentaenoat dan asam arachidonat. Kedua asam lemak tersebut berperan dalam mencegah inflamatori atau peradangan dan penyempitan pembuluh darah. Hasil penelitian membuktikan bahwa ekstrak lipid beberapa makroalga memiliki aktivitas antioksidan dan efek sinergisme terhadap tokoferol atau senyawa antioksidan yang sudah banyak digunakan. 5. Vitamin. Lanjut, 5 vitamin. Rahayu bisa ya? Yang kelima, vitamin. Makroalga dapat dijadikan salah satu sumber vitamin B, yaitu vitamin B12 yang secara khusus bermanfaat untuk pengobatan atau penundaan efek penuaan atau anti-aging, chronic fatigue syndrome, CFS, dan anemia. Selain vitamin B, makroalga juga menyediakan sumber vitamin C yang sangat bermanfaat untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh, meningkatkan aktivitas penyerapan usus terhadap zat besi, pengendalian pembentukan jaringan dan matriks tulang, dan juga berperan sebagai antioksidan dalam penangkapan radikal bebas dan regenerasi vitamin E. Kadar vitamin C dapat mencapai 500-3000 mg per kilogram. Berat kering dari makroalga hijau coklat 1000-800 mg per kilogram pada makroalga merah. Vitamin E yang berperan sebagai antioksidan juga terkandung dalam makroalga. Vitamin E mampu menghambat oksidasi low density lipoprotein atau LDL atau kolesterol buruk yang dapat memicu penyakit jantung koroner. Ketersediaan vitamin E di dalam makroalga coklat lebih tinggi dibanding makroalga hijau dan merah. Hal ini dikarenakan makroalga coklat mengandung Alfa, beta, dan yaitu tokoferol, sedangkan makroalga hijau dan merah hanya mengandung alfa tokoferol. Di antara makroalga coklat, kadar paling tinggi yang telah diteliti adalah pada Fusarium, Ascophyllum, dan Fucus sp, yang mengandung sekitar 200-600 mg tokoferol per kilogram berat kering. Yang keenam ada polifenol. Polifenol makroalga dikenal sebagai fluorotanin, memiliki sifat yang khas dibandingkan dengan polifenol yang ada dalam tumbuhan darat. Polifenol dari tumbuhan darat berasal dari asam galat, sedangkan polifenol makroalga berasal dari fluorogulisionol 1,3,5-trindoxybenzane. Kandungan tertinggi fluorotanin ditemukan dalam makroalga coklat, yaitu mencapai 5-15% dari berat keringnya. Polifenol dalam makroalga memiliki aktivitas antioksidan sehingga mampu mencegah berbagai penyakit degeneratif maupun penyakit karena tekanan oksidatif, di antaranya kanker, penuaan, dan penyempitan pembuluh darah. Aktivitas antioksidan polifenol dari ekstrak makroalga tersebut telah banyak dibuktikan melalui uji in vitro, sehingga tentunya kemampuan antioksidannya sudah tidak diragukan lagi. Selain itu, polifenol juga terbukti memiliki aktivitas antibakteri.
sehingga dapat dijadikan alternatif bahan antibiotik. Salah satunya terbukti bahwa makroalga mampu melawan bakteri Helicobacter pylori penyebab penyakit kulit. Oke, lanjut Yuni. B. Pemanfaat makroalga sebagai sumber biopigmen. Eksplorasi sumber alternatif biopigmen selain dari tumbuhan dan makroorganisme lain perlu terus dilakukan, mengingat pigmen memiliki bioaktivitas yang menguntungkan bagi manusia. Pigmen, karotenoid, dan klorofil telah disadari sebagai senyawa bahan alam yang dikenal sebagai pigmen kehidupan. Pigmen tersebut banyak dimanfaatkan pada berbagai bidang, diantaranya pada industri makanan dan minuman, obat-obatan, sensitizer, sel surya, dan bioinsektisida. Eksplorasi potensi makroalga sebagai sumber biopigmen alternatif diharapkan dapat menambah khasana keanekaragaman pigmen yang telah ada. Warna talus makroalga yang berbeda-beda sebagai salah satu ciri morfologinya diduga merupakan manifestasi dari pigmen yang disintesis oleh makroalga. Agen pemberi warna makroalga tersebut merupakan pigmen seperti klorofil dan karotenoid serta beberapa pigmen unik lainnya. 1. Klorofil. Klorofil merupakan pigmen utama yang berperan dalam proses fotosintesis dengan menyerap dan menggunakan energi cahaya matahari untuk mensintesis oksigen dan karbohidrat yang dibutuhkan sebagai nutrisi alga. Klorofil merupakan pigmen pembawa warna hijau. Adapun struktur dari klorofil adalah porfirin, di mana atom nitrogen pada keempat cincin pyrrole dalam makrosiklik membentuk ikatan kovalen dengan ion magnesium 2 negatif, yang merupakan pusat dari molekul klorofil. Klorofil A merupakan pigmen utama yang terdapat pada hampir semua organisme fotosintetik oksigenik, terletak pada pusat reaksi dan bagian tengah antena. Klorofil A merupakan pigmen utama yang bertanggung jawab terhadap proses fotosintesis. Oleh karena itu, pigmen ini menjadi penting bagi pertahanan hidup makroalga atau untuk berkompetensi dengan organisme lain dalam sebuah habitat tertentu. Keberadaan klorofil A pada makroalga dilengkapi dengan pigmen pendukung atau aksesori, yaitu klorofil B, C, atau D, dan karotenoid yang berfungsi melindungi klorofil A dari fotooksidasi. Kedua, ada karotenoid. Selain klorofil, pigmen lain yang membantu tanaman melakukan fotosintesis adalah karotenoid. Nah, karotenoid ini merupakan pigmen aksesori yang berfungsi menangkap energi cahaya pada panjang gelombang yang tidak dapat ditangkap klorofil untuk ditransfer ke klorofil, kemudian digunakan dalam proses fotosintesis. Makroalga coklat sangat potensial mengandung karotenoid. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Khususnya fusoxanthin, beta-karotin, filoksatin. Sedangkan karotenoid utama yang terdapat di dalam makroalga merah adalah beta-karotin, aksakarotin, zeaxanthin, dan lutein. Karotenoid yang terdapat dalam makroalga hijau mirip dengan karotenoid yang terdapat pada tumbuhan daratan, yaitu beta-karotin, lutein, filoksatin, anteraxanthin, zeaxanthin, dan deoxanthin. Ketiga, vicobilin atau biliprotein. Vicobilin protein merupakan bagian dari filobilosom yang berperan sebagai antena untuk menangkap cahaya dalam proses fotosintesis, yang khusus terdapat pada makroalga merah atau Rhodophyceae. Vicobiliprotein ini mengandung 3 komponen, yaitu vicocyanin, alofocyanin, dan vicoertirin. Vicoertirin ini berperan dalam absorpsi cahaya biru atau hijau dan berperan menangkapkan warna merah pada Gracilaria sp. Vicocyanin ini merupakan produk ekstraseluler berupa pigmen yang memiliki kromosmer tetrapyrrole terbuka atau vicobilin, serta berperan penting dalam fotosintesis sebagai pigmen penerima cahaya.
terutama pada fotosintesis kedua atau PS2 dalam Phycobilosum sel makroalga. Pigmen ini menampilkan warna hijau atau biru muda pada Gracilaria sp. Keberadaan pigmen phycoterin ini dan phycocyanin ini dalam makroalga menyebabkan makroalga mampu bertahan hidup pada kondisi dengan cahaya rendah, seperti di laut, dalam intensitas cahaya 0,1% lebih rendah. Oke, lanjut. C. Boleh. Okta? Ya, Bu. C. Jenis-jenis makroalga yang dimanfaatkan di Indonesia. Indonesia memiliki 782 spesies makroalga yang terdiri dari 179 alga hijau, 134 alga coklat, dan 452 alga merah. Hasil identifikasi makroalga asal dari pantai Panis Banten yang dimanfaatkan sebagai obat oleh masyarakat lokal antara lain Sargassum cinereum dan Padina sp. Phaeophyta, Acetophora, Moscoides, dan Hyphaenea sp. Rhodophyta serta Chlorepa Cyprasoides atau Chlorophyta dalam buku Widowati tahun 2015. Itu bukan buku ya, itu penelitian oleh Widowati tahun 2015. Oke, ini next ya. Ibu jelasin gambarnya. Oke, lanjut, Okta. Berikut ini merupakan jenis makroalga yang ditemukan di pantai Gunung Kidul. Yang pertama, Enterophora flexuosa. Ciri umum spesies ini adalah talusnya berbentuk filamen panjang mencapai 6 hingga 15 cm. Berbentuk tubular dengan rongga di bagian tengahnya atau kadang-kadang kedua sisi talusnya menempel satu sama lain. Tidak bercabang, menempel pada substrat dengan menggunakan holdspats pada bagian pangkal talus. Spesies ini banyak ditemukan pada daerah pasang surut yang terpapar sinar matahari, menempel pada substrat berupa karang mati. Yang kedua, Boergenesia forbesi. Ciri umum dari spesies ini adalah talusnya berbentuk seperti balon dengan ujung berukuran lebih besar dan semakin mengecil di bagian pangkalnya. Bentuk talus melengkung, mirip gada melengkung dengan bagian pangkal yang sangat mengecil sebagai bagian yang melekat pada substrat. Talus soliter yang berpusat pada pangkal holdspats berbentuk hijau transparan, berdinding tipis, dan bagian dalamnya berisi cairan. Berukuran tinggi kurang lebih 5 cm atau kurang diameter dengan ujung talus rata-rata 1 cm atau kurang dan diameter bagian pangkal sangat kecil lebih kurang 2 mm. Spesies ini terdistribusi pada daerah karang mati. Holdspats melekat pada karang mati, batuan atau sebagian epifit pada lamun. Boleh diulang ya, tadi bukan sentimeter tapi sentimeter. Oke, lanjut. Ada siapa ini ya? Siapa yang belum ya, Bu? Tadi Ray ada join, tapi dia kenapa nggak muncul lagi ya? Ray mana, Ray? Oke. Bentar ya. Tadi ada 8, ini kenapa jadi 7 ya, Bu? Oke, kembali lagi. Hotmidah. Iya, Bu. Yang ketiga, Enteromorpha clatrata. Talus berupa lembaran tipis, lembut, dan bercabang, panjang kurang dari 15 cm. Habitat menempel pada substrat yang keras, misalnya karang mati. Talus menempel pada substrat dengan menggunakan holdfast. Kemudian yang keempat, Ulva fasciata. Alga ini memiliki ciri talus berupa lembaran halus.
Tepi talus ikal berombak dengan ukuran lebar mencapai 5 cm dan panjang hingga 25 cm. Warna tali hijau cerah. Spesies ini terdistribusi pada daerah yang terpapar cahaya matahari. Pada rata terumbu melekat pada substrat batu atau dapat juga bersifat epifit. Kemudian yang kelima, Ulva lactuca. Ulva lactuca memiliki ciri berupa talus yang tipis, bentuk lembaran licin, berukuran lebih besar dibandingkan dengan Ulva fasciata. Talus berwarna hijau tua dengan tepi lembaran bergelombang. Pada bagian pangkal talus memiliki warna yang lebih gelap dan lebih kaku dibandingkan pada bagian tengah dan ujung talus. Bagian pangkal talus sebagai tempat melekatnya alga dengan udah Bu. Untuk nomor 5 tadi tinggal masih sampai alganya nggak kelihatan lagi, Bu. Oke, langsung lanjut 6 ya. Oke, Bu. Yang keenam, Caulerpa racemosa. Alga jenis ini memiliki ciri talus berupa stolon yang besar dan ukuran 4-5 cm. Ujung talus meruncing seperti paku. Holdfast relatif besar sebagai bagian yang melekat pada substrat berupa campuran pasir dan lumpur. Ramulus muncul pada stolon yang bercabang dan memiliki bulatan-bulatan ramulus dengan ujung yang papak dengan tangkai yang pendek, membentuk rangkaian dengan panjang mencapai 2-3 cm. Alga campuran antara pasir dengan lumpur kadang-kadang ditemukan pada sela-sela karang yang berlumpur. Masyarakat di sekitar pantai sepanjang biasa memanfaatkan tanaman ini sebagai bahan sayuran segar dalam bentuk pecel, oseng maupun sebagai lalapan. Yang ketujuh, Acanthophora spicifera. Oke, dibacain judulnya aja ya, Hotmida. Oke, Bu. Judul ini aja. Oke, 8 ada Zania anderens. Yuk, lanjut. Yang 8 ada Zania anderens. Kemudian yang ke-9 Gracilaria arcuata. Yang ke-10 Acanthophora muscoides. Yang 11 ada Gelidiella acerosa. Ke-12 Padina australis. Kemudian ke-13 Dictyota dicotoma. Oke, dikotoma. Oke, ini kita masuk tadi di makroalga dan mikroalga. Ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk sampel yang pertama dari makroalga itu hampir sama. Kalau kita bisa sama seperti Talopita, ada lumut, ada alga, ada ganggang, ada lisens, jamur juga ada fungi. Jadi ini menyerupai seperti hidrilla ya Bu, tapi dengan spesies yang berbeda. Namun dia masih termasuk golongan dari Talopita karena dia termasuk alga. Jadi dia ada sampel untuk genusnya ada Caulerpa. Jadi dia digabungkan spesiesnya di nama Latin Caulerpa cupressoides. Ada Hypnea spp, ini bisa ditemukan di sekitar bebatuan ya, agak lembab, namun dia tidak ada, ini coba saya zoom, ini dia tidak terlalu berlendir ya, tidak terlalu banyak kandungan air. Tapi kalau untuk ini ada kandungan mineralnya, dan ini juga bahan dasar dari spirulina, masker kecantikan, karena beberapa ada dari golongan Talopita digunakan untuk kesehatan, kosmetik, dan lain-lain. Untuk yang tadi yang dibacakan teman kalian ada Hotmida, Acanthophora mucoides, ini dia termasuk ada zat kitin ya Bu, ada dia zat kitin itu zat licin, jadi dia
Bernapas juga secara fotosintesis, namun tidak seluruhnya ada klorofil. Dia tidak memiliki zat hijau daun, Bu. Oke, yang keempat ada Sargassum cinereum. Ini lebih ke serabut ya, karena dia di sini ada percabangan yang tidak sempurna, karena dia semu, dia lebih ke majemuk di ujungnya. Oke, yang terakhir Bu, ada spesies dengan nama Padina sp, sama seperti penamaan dari Hypnea ya, namun dia tidak memiliki akar serabut, tidak memiliki percabangan, namun dia seperti ini. Dia utuh bentuk dari penampangnya atau secara anatomi gitu. Teman-teman ada yang mau ditanya untuk makroalga? Biar saya skip dulu. Untuk beberapa sampelnya dan bahan dari spesiesnya itu bisa kita lihat ya, ada sampai 13 dari 782 itu masih 13 yang kita bahas, dan itu ada beberapa kesamaan. Kalau kita lihat secara kasat mata dia itu hampir sama Bu, seperti ini. Tapi kalau untuk penggolongan, orang biologi itu wajib tahu itu termasuk golongan Talopita. Tapi untuk spesies masih lebih rinci, harus dideskripsikan ya Bu. Gitu. Oke, ada juga hidrilla, ada juga seperti tanaman yang ada di bawah dari air Danau Toba yang dia panjang dan dia agak lebih tebal ya Bu, ujung penampang dari daunnya gitu. Dan dia juga bernapas secara fotosintesis, dia tidak ada kandungan dari mineral, tapi dia lebih banyak ke vitamin sama kalsium untuk kandungannya. Manfaatnya itu tadi ada untuk di BPOM, makanan, minuman, obat-obatan, sensitizer, dan bioinsektisida. Ini lebih ke bahan kimia ya Bu, karena pigmennya aja yang diambil gitu. Jadi kalau untuk ada polifenol, ada tadi saya baca vitamin Bu, ada lagi lipid, itu senyawa asam lemak, itu lebih ke asam amino, ada 26, ada protein di alga coklat, ada mineral, dan ada polisakarida. Jadi teman-teman bisa baca dari bahan yang akan saya bagikan, ini ada dari beberapa penelitian Bu, ada dari 2009 itu ada 2 orang peneliti khusus meneliti terkait kandungan dari makroalga. Mungkin mereka menelitinya itu di dalam laboratorium karena harus ada kandungannya, karena mereka harus menemukan. Dan untuk manfaatnya itu garis besarnya itu ada banyak, untuk kesehatan, untuk kosmetik, untuk obat-obatan dan lainnya gitu. Jadi bisa dibaca ya, ada banyak bisa kita temukan dari keanekaragaman hayati, dan itu lebih ke biasanya di bawah perairan atau lebih sekitar terumbu karang gitu Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini makroalga? Kalau untuk tadi ada saya dengar temannya tadi agak susah ya bacain untuk spesies. Bentar. Ini tadi Gracilaria, ini lebih ke penampang yang ada di sekitar sela-sela bebatuan gitu. Ada Rhodophyta, ada Phaeophyta, ada Chlorophyta gitu ya. Untuk nama Latin kalian harus lebih terbiasa ya Bu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan biar kita tutup. Bahannya saya bagikan ya Bu, ada 13. Oke Bu. Kalau tidak ada yang mau ditanya, biar kita tuh, oh ini Ray baru gabung ya. Oke, terima kasih buat pertemuan hari ini. Ada 7 ya, ada 7. Teman-teman, terima kasih buat waktunya. Nanti coba kita lanjut di Zoom berikutnya. Nanti bahannya akan saya bagikan. Nanti di sini kita akan diskusi terkait mikro dan makro alga. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Oke, terima kasih buat pertemuan hari ini. Selamat siang. Siang, Bu. Siang. Oke.